Kanal YouTube Teknologi Pesawat Terbang ini bertujuan memberikan informasi tentang aspek-aspek pesawat terbang berdasarkan pengalaman saya selama 40 tahun lebih sebagai engineer di ITTN maupun di Jerman, yaitu di Airbus Industrie, di Vercel Dornier, dan di Lufthansa Technik. Di video bagian pertama dan bagian kedua tentang GPWS, kita telah membahas cara bekerja GPWS, kemudian juga tentang pemasangan dan pengujian GPWS pada pesawat P2 CN235. Teknologi berkembang terus dan kemudian GPWS berkembang menjadi eGPWS atau Enhanced Ground Proximity Warning System. eGPWS mendasarkan kemampuannya pada tambahan features dengan adanya GPS Global Positioning System dan juga dengan adanya Flight Management System yang berbasiskan digital avionics dan avionics modern lainnya. CFIT atau Control Flight into Terrain makin berkurang dengan berkembangnya avionics tersebut. Walaupun demikian, ternyata kecelakaan karena CFIT masih terjadi dan sebagian besar penyebabnya adalah karena kesalahan manusia atau human error. Sistem lain yang serupa dengan eGPWS adalah TAWS Terrain Awareness Warning System. Dengan adanya Flight Management System dan eGPWS, maka pesawat bisa mengetahui di mana dia berada pada lat long atau latitude, longitude di bumi di mana dia berada, ketinggian dia berapa, kemudian kecepatan dan arah pesawat, maka pesawat bisa mengetahui bahwa sekian detik di depan akan ada dataran atau pegunungan atau gunung yang tinggi, dan sistem akan memberitahukan pilot bahwa akan ada bahaya di depan dan memerintahkan pilot melakukan tindakan yang diperlukan. Itu kalau pilotnya waspada. Sehingga dengan demikian sebetulnya secara teoritis tidak akan terjadi kecelakaan CFIT. Apakah pesawat menabrak gunung atau pesawat jatuh di laut sebelum mencapai landasan karena terbang di bawah glide slope dan seterusnya. Kita akan melihat contoh-contoh yang berikutnya. Tetap terjadi CFIT walaupun sudah ada eGPWS atau TAWS. Walaupun sudah ada eGPWS, tetap saja terjadi kecelakaan pesawat yang disebut juga CFIT. Dalam hal ini, kita akan memberikan contoh satu kejadian di mana pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak pada saat melakukan demo flight. Kita lihat contoh di bawah. Yang pertama, Sukhoi SSJ 100 menabrak Gunung Salak di daerah Bogor. Ini terjadi pada tanggal 9 Mei 2012, di mana pesawat Sukhoi SSJ 100 menabrak Gunung Salak di daerah Bogor. Sukhoi SSJ 100 ini sangat modern avioniknya, dilengkapi dengan TAWS atau Terrain Awareness Warning System yang memungkinkan pilot bisa mengetahui kondisi setiap saat pada arah di mana pesawat itu akan terbang, apakah itu flat, daerah dataran, apakah pegunungan, atau area-area lainnya. Tetapi tetap terjadi kecelakaan. Nah, sementara itu saya akan coba jelaskan cara bekerja TAWS berdasarkan video di bawah ini. Video ini adalah potongan dari laporan pada kecelakaan SSJ 100 di Gunung Salak tersebut. I want to know more about how this toll system works. The investigative spotlight now shines on one of the Sukhoi Superjet's most important safety systems. It's called TAWS, Terrain Awareness and Warning System. Using GPS, it tracks the plane's heading and predicts when it's at risk of colliding with terrain. It's designed to alert pilots in plenty of time to respond. Gunung Salak memiliki ketinggian 7.254 kaki dan SSJ 100 pada saat demo flight tersebut diisi oleh penumpang dari airlines yang berniat membeli pesawat tersebut atau jenis pesawat tersebut, dan juga ada pilot dari calon customer, kemudian juga ada
pilot dari Sukhoi, co-pilot Sukhoi, dan flight engineer atau flight test engineer dari Sukhoi juga. Pada saat tim Sukhoi datang ke Indonesia, ternyata flight chart yang dibawa untuk daerah Bogor, daerah Gunung Salak, di mana akan dilakukan demo flight, itu tidak akurat. Flight chart tersebut tidak menunjukkan adanya gunung atau pegunungan di sekitar Bogor. Ini yang kemudian tertanam di pikiran pilot. Nanti kita lihat dalam rangkaian kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi kesalahan pertama adalah flight chart yang digunakan tidak akurat. Okay, let's put this up and see what they were given. Investigators scrutinize the topographical map of the area. They then compare it to the navigational chart provided by the ground handler. But where's Mount Salak? They make a disturbing discovery. The chart shows no terrain contours or altitudes of any kind. The mountain's not indicated on the chart at all. Bahwa peta itu ada di The map they needed is available in Indonesia, and you can buy it anywhere. But they didn't have this map on board. Why? I have no idea. I mean, to not have any terrain info and not have any idea that there even would have been terrain to even be aware of is mind-blowing. The weather office near Mount Salak reported low clouds and poor visibility that afternoon. Without knowing to look for the mountains, the pilots may not have spotted them. Saat demo flight tersebut, di kokpit ada orang ketiga, yaitu kemungkinan besar adalah pilot dari calon customer airline yang akan membeli Sukhoi SSC-100 tersebut. Jadi ada 3 orang, pilot dari Sukhoi, co-pilot dari Sukhoi, dan observer. Selama penerbangan, banyak terjadi diskusi atau dalam laporan disebut chatting, mungkin ngobrol gitu ya, ngobrol yang teknis sifatnya. Tapi ini menyebabkan pilot terutama perhatiannya teralih sehingga melakukan kesalahan yang lumayan fatal, yaitu saat di daerah Bogor yang seharusnya dia kembali ke utara, tetapi dia melakukan kealpaan sehingga pesawatnya tetap diarahkan ke arah selatan. Jadi bukannya 333 derajat ke utara, tetapi 174 derajat ke selatan. Karena posisinya ada di kira-kira sebelah barat utara, northwest dari Bogor, maka pesawat tersebut mengarah ke Gunung Salak tanpa diketahui oleh pilot. Nanti kita lihat sequence kejadiannya. This is the original flight path here. And we know from the controllers that they requested permission to do an extra 360-degree turn. Impressive flight deck. I could certainly get used to this. All right then. Let's do the full orbit before we return. As the plane starts to turn and descend, it initially moves away from the cloud-covered mountains. The flight computer does all the work for me. A pilot would be demonstrating to a potential customer that was in the flight deck at this time, hey, this is how this works, this is how this happens. It's actually showing how automation and other knobs are creating a turn in an aircraft. I know he's trying to showcase the plane, but shouldn't he focus on flying the orbit? Investigators suspect that on this flight, the cockpit demonstration became too much of a distraction for the pilots. Pada saat pesawat berada pada posisi kira-kira di sebelah barat laut dari Bogor, pilot meminta izin kepada ATC untuk turun ke ketinggian 6.000 kaki. Hal itu disetujui oleh ATC. Ternyata ATC mengira bahwa Sukhoi yang sedang terbang itu adalah pesawat militer, yaitu Su-30, karena memang data tentang SSC-100 belum ada atau belum dilaporkan kepada ATC. 6.000 kaki ini adalah lebih rendah dari ketinggian Gunung Salak. Kita lihat nanti akibat yang berikutnya. Why did you clear them to fly at 6,000 feet? You must have known they would never clear the mountain. My system said it was a military jet.
Investigators discover that the airport's status system had incorrectly labeled the plane as Su-30, which identifies it as a Sukhoi military aircraft. Let's get down to 6,000 so we can start to turn back. The plane is about 20 miles south of Jakarta, flying over Bogor, when the first officer radios air traffic control. Jakarta Control, Sukhoi 36801, requesting descent to 6,000. ATC atau Air Traffic Controller mengira bahwa pesawat tersebut adalah pesawat militer Sukhoi Su-30 dan bukan pesawat SSJ-100 yang merupakan pesawat sipil. Sebagai pesawat militer, maka memang wajar bahwa pilot meminta turun ke ketinggian 6.000 kaki, apalagi di daerah tersebut, di daerah Bogor, ada tempat latihan pesawat militer yang disebut juga Atang Sanjaya Training Area. Military can fly pretty much as low as they want. Jakarta Control, Sukhoi 36801, requesting descent at 6,000. When the pilots requested a descent, the controller assumed they were heading for a military training area in Bogor, right along the Sukhoi's flight path. Sukhoi 36801, cleared to 6,000 feet. EY 7136, cleared to land. JT 792, continue approach to runway 24. Karena terlalu asik bicara seperti yang saya sebutkan tadi, maka pilot lupa untuk memutar pesawat menuju ke utara, tetapi menuju ke kira-kira selatan 174 derajat. Nah, sebetulnya flight direction atau arah terbang itu membawa pesawat menuju Gunung Salak. Tetapi saat itu Gunung Salak tidak kelihatan karena tertutup awan tebal. Bisa kita dengarkan nanti co-pilot bicara dark cloud ahead. Di depan ada awan yang gelap. Sehingga flight crew, pilot, co-pilot sama sekali tidak bisa melihat adanya Gunung Salak yang hanya beberapa ratus meter di depannya. Dark cloud ahead. It's a crucial 3 words. Dark clouds between cockpit and the mountain. They probably don't see the mountain in front of them. TOS atau Terrain Awareness Warning System pada pesawat Sukhoi tersebut mengeluarkan warning terrain pull up, terrain pull up terus menerus 40 detik sebelum pesawat itu menabrak gunung. Pilot kelihatan bingung. Kemudian dari percakapan di CVR, Cockpit Voice Recorder, pilot mengatakan maybe database. Jadi pilot mengira bahwa pesawat itu sudah benar, di daerah sekitar itu tidak ada gunung, dan itu kemungkinan adalah kesalahan pada database. Kita lihat beberapa kesalahan yang beruntun atau human error yang beruntun. Setelah mengatakan it may be data, maka pilot melakukan tindakan yang fatal, yaitu mematikan warning system dari TAWS sehingga oral warning maupun visual warning dari TAWS mati. Tindakan mematikan TAWS itu diduga karena pilot menganggap bahwa di daerah tersebut itu adalah datar, tidak ada pegunungan apa-apa sesuai dengan flight chart yang dibawa dari Rusia. Jadi adanya warning dari TAWS itu adalah disebabkan karena kesalahan data atau database dari pesawat tersebut. Let's start the approach. I'll check the charts. After the fuel consumption talk, the pilots prepare for landing. The captain thinks he's on course for the airport, when in fact he's heading for disaster. Make a turn west to Jakarta. Terrain. Pull up. That's definitely the TOS. Up. The CVR confirms that the warning system did sound when it needed to. Pull up. Why aren't they doing anything about the terrain warning? Terrain. Where's that going up? Pull up. They knew that this warning indicate that they fly toward the terrain, but they starting questions why it should be active. Terrain. Investigators know that the TOR's warning system will be shut off moments before the plane flies straight into a mountain.
but they still don't know why. Until the CVR provides a crucial clue. Maybe database. Wait, that's it. Database, the database. The flight computer has a database loaded with terrain information, but the captain thinks it is faulty. And he hasn't seen the mountain because of the clouds. And it's not on his navigation chart. He is convinced TOR's warning is an error. To the captain, the potentially life-saving TOR's warning is nothing more than a harsh, annoying sound. Kurang lebih 28 detik setelah TAWS dimatikan, pesawat SSJ-100 itu menabrak Gunung Salak dengan kecepatan sangat tinggi. Analisa bahaya atau hazard analysis. Untuk teori hazard analysis sering digunakan model Swiss cheese atau model keju Swiss yang terdiri dari berlapis-lapis potongan keju. Masing-masing potongan keju ada lubang-lubang yang bisa meloloskan kesalahan pada lapisan tersebut. Kita lihat di contoh ini ada 3 lapis. Pada lapis pertama, kesalahan bisa diloloskan yang seharusnya dicegah pada lapisan kedua. Tapi pada lapisan kedua ternyata kesalahan itu nyelonong sehingga masuk ke lapisan ketiga. Lapisan ketiga pada posisi yang sama ternyata juga ada lubang sehingga kesalahan atau hazard ini menembus sehingga terjadilah kecelakaan. Dalam hal ini, inilah yang terjadi pada SSJ 100 Sukhoi Jet yang mengalami kecelakaan di Gunung Salak. Kita lihat komponen-komponen apa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Ada beberapa kesalahan manusia atau human error yang terjadi pada saat demo flight tersebut atau pada waktu-waktu sebelumnya. Yang pertama, peta penerbangan atau flight chart yang digunakan oleh kru itu ternyata salah. Peta tersebut tidak menunjukkan adanya gunung atau pegunungan di area sekitar Bogor, sehingga di dalam pikiran pilot daerah tersebut flat, tidak ada gunung, tidak ada pegunungan, yang itu nanti efeknya akan beruntun ke keputusan-keputusan yang selanjutnya. Yang kedua, ATC mengizinkan pesawat turun ke ketinggian 6.000 kaki. ATC mengizinkan karena di database mereka yang saat itu akan terbang adalah pesawat Sukhoi, dan yang ada terdaftar adalah Sukhoi Su-30 yang merupakan pesawat militer, dan sebagai pesawat militer bebas untuk minta ketinggian berapapun di daerah tersebut. Apalagi di daerah tersebut ada tempat latihan militer yang disebut Atang Sanjaya Training Area. Yang ketiga, pada saat di daerah sekitar barat Laut Bogor, pilot lalai untuk mengembalikan pesawat ke utara, ya, dan karena kesibukan atau keasikan chatting dengan calon customer yang ada di kokpit, sehingga pesawat tetap menuju ke selatan ke arah 174 derajat, dan itu membawa pesawat menuju ke Gunung Salak. Yang keempat, pilot lalai dan bertindak dengan mematikan TOWS atau Terrain Warning System. Dengan demikian, maka satu-satunya alat yang bisa menyelamatkan pesawat, yaitu TAWS, tidak berfungsi, tidak difungsikan. Sebagai tambahan, pada saat demo flight tersebut, itu awan hitam, awan gelap antara kokpit dengan area di depannya, sehingga pilot dan kopilot tidak bisa melihat bahwa sekian ratus meter di depannya itu ada Gunung Salak. Tapi ini bukan kesalahan manusiawi, ini adalah kondisi alam, dan pilot sebetulnya sudah terlatih untuk mengatasi semua kondisi penerbangan. Kita lihat bahwa kesalahan yang beruntun tersebut menyebabkan terjadinya bahaya atau terjadinya kecelakaan yang
menimbulkan kematian atau dalam istilah penerbangan adalah fatalities, menyebabkan sekian puluh nyawa manusia melayang dan pesawat hancur berkeping-keping. Untuk mendukung channel teknologi penerbangan ini, mohon like, share, subscribe, dan tekan tombol untuk notifikasi agar kami bisa berkembang. Terima kasih.